sehingga keuntungan masih dapat diperoleh meskipun menjadi sangat mepet dan sedikit. Bahkan, karena peninjauan lokasi usaha yang menyebabkan tidak dapat naiknya harga jual barang meskipun harga bahan baku sedang melonjak, ibu saya mengambil jalan tengah dengan memperbanyak ukuran ayam potongnya atau dipotong menjadi sedikit lebih kecil dibanding biasanya. Hal ini terpaksa dilakukan agar harga pokok penjualan atau HPP dari produk nasi campur tidak menjadi semakin lebih besar. Kenaikan serupa juga terjadi di pembelian cabai rawit merah yang juga menjadi komponen pelengkap dalam masakan ibu saya. Meski kebutuhannya tidak sebanyak kuantiti lauk, tetapi harga cabai yang melambung tinggi juga turut memengaruhi perhitungan keseluruhan dari biaya bahan nasi campur dan catering Bu Heni. Nah, hal yang saya jelaskan tadi dapat dikatakan sebagai komponen biaya bahan baku. Sedangkan untuk biaya bahan penolong seperti gas, LPG, atau yang lain tidak terlalu terdampak akibat dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Melalui penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan bahwasanya pengaruh COVID-19 terhadap biaya bahan dalam usaha nasi campur dan catering Bu Heni adalah harga perolehan biaya bahan baku menjadi sangat melambung tinggi sehingga memengaruhi harga pokok penjualan atau HPP dari produk yang dijual. Pengaruh jangka luasnya adalah dengan harga jual produk yang dalam sementara waktu tidak dapat mengalami kenaikan, maka risiko yang harus ditanggung adalah jumlah keuntungan yang didapat tentu lebih kecil atau lebih sedikit dibanding sebelum-sebelumnya atau sebelum masa pandemi. Selain itu, dengan adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan penurunan jumlah daya beli masyarakat. Bukan hanya terhadap usaha ibu saya, melainkan seluruh rekannya pun merasakan hal yang serupa. Daya beli masyarakat menurun, pun jumlah pesanan catering yang juga menurun dari sebelum-sebelumnya. Melalui penjelasan saya ini, saya sendiri telah menyarankan kepada ibu saya untuk mencatat harga setiap barang perolehan dan lebih memilih metode yang hendak digunakan agar laju keuangan dari usaha dapat terstruktur dengan jelas. Hal ini sekaligus menjadi saran kepada saya pribadi agar mulai membantu ibu saya dalam menyiapkan dan menyusun laporan keuangan, bahkan segala perhitungan biaya dalam usaha, sehingga ibu saya dapat mengambil keputusan yang tepat dalam beberapa kesempatan, terutama untuk mengembangkan usaha nasi campur dan catering Bu Heni ini. Sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan terkait dampak COVID-19 terhadap biaya bahan dalam UMKM nasi campur dan catering Bu Heni. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesediaannya telah menonton.